Terima kasih Ibu dan juga semua jemaat di gereja ini yang selalu terbuka menerima saya. Saya ibu dari 3 orang anak, suami saya 1 ya. Bapak Wali Kota itu juga ada di sini ya. Dia punya pengalaman yang terbang korban lebih lama dari saya ya. Tapi ya itu, saya itu nggak pernah deg-degan kalau hidup saya ada kembali. Selama kita tahu yang kita omongin itu adalah kebenaran. Jadi ini bedalah sama kalau dikenali saya ya, jangan dulu kalau saya ngomong. Kalau dulu kalau saya ngomong itu masih ada segmen deg-degannya. Jadi kalau saya mau ada job gitu ya, deg-degannya. Kalau ngomong firman itu nggak pernah ada deg-degannya. Asik deh. Amin. Dan ya, saya ibu dari 3 anak ya, ibu dari 3 anak. Anak saya yang pertama itu ada pelayanan dia di Bogor, jadi dia belum bisa ikut. Jadi saya sama anak saya yang kedua, anak kami ya, dan juga anak putri Kak People, saya juga lagi nginep di rumah. Jadi itu perkenalan dari saya. Saya itu waktu kemarin melihat tema dari Natal kita tahun ini ya, itu tuh deg-degan. Ya maksudnya deg-degan karena suami saya itu bilang bahwa yang namanya tema dari ayat ini itu punya nilai konsekuensi yang tinggi. Karena saya nggak bilang berat ya, saya bilang dalam. Karena kalau kita udah dengar kata berat, habis itu semua baper, ya udah deh, gitu kan ya. Itu tugasnya ibu gembala ya, terus udah gitu nanti kita tunggu kode-kode apa-apa dari yang sudah lebih pengalaman. Saya nggak bilang berat, saya bilang dalam. Ayat ini dalam banget sehingga dia punya nilai konsekuensi yang juga tinggi. Nilai konsekuensi itu bukan cuma tinggi buat jemaat, tapi juga buat yang membantu. Amin. Saya waktu dibilangin sama suami saya dibilang ini, ingat ya dia punya nilai konsekuensi yang tinggi. Bapak rohani saya itu pernah bilang kepada semua pekerja ya, yang khotbah, dia cuma bilang ini, jangan coba-coba membawa satu khotbah kalau tidak dilakukan sungguh-sungguh, kalau belum dilakukan oleh si pengkhotbah. Dan saya sangat pegang itu. Kenapa? Khotbah tidak akan pergi kemana-mana sebelum dia lebih dulu mengubah khotbah. Amin. Amin saudara ya. Dan juga penginjil tidak akan bisa pergi jauh sebelum dia selesai menginjili dirinya sendiri. Itu saya belajar itu. Jadi waktu dikasih ini ya, cinta kasih yang bukan persaudaraan itu, saya membaca ayat, kita baca sama-sama ya, kita ambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Kamu jangan lihat aku kayak gitu, jadi gedung aku. Jadi saudara, kalau kita baca, ada yang bisa baca ini buat saya? Ada yang bisa baca ini? Ya, kita buka dulu ayatnya. Kita buka dulu ayatnya, kemudian kita baca. Satu orang bisa baca buat saya? Oke. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Itu luar biasa ya, dalam ya. Sepertinya kelihatannya hal yang waduh, ngelakuinnya gimana. Nah, saya itu sama, karena saya juga orangnya praktis. Saya tuh orangnya gini, kalau udah terlihat gampang duluan, oke, saya mungkin mau coba. Apalagi kalau saya menemukan bahwa saya punya tujuan yang sama. Ya kita kayak gitu ya, iya gak sih? Iya kan ya? Berapa banyak di sini saudara yang pernah bikin proposal? Orang katakan, anak saya pasti juga pernah ya, kita dulu bikin proposal ya, waktu kita di sekolah gitu ya. Jadi saya akan membagi khotbah ini menjadi seperti proposal supaya kita udah langsung terikut di dalamnya. Proposal itu selalu punya latar belakang. Kalau tadi cuma didengar seperti itu aja, itu kelihatannya susah banget, mager semuanya. Tapi kalau kita tahu latar belakangnya kenapa sih kita harus menumbuhkan rasa cinta kasih itu? Kenapa kita harus mulai membangkitkan kembali kasih itu? Latar belakangnya adalah inilah keadaan dunia zaman sekarang. Ketika kasih itu sudah tidak lagi mendapatkan tempat di mana-mana. Ketika kita itu makin tawar hubungan kita. Saya nggak bilang hanya suami istri. Kita bisa bilang saudara dengan saudaranya yang lain. Saya juga bisa bilang kita dengan hubungan rekan sekerja. Ada banyak begitu hubungan yang akhirnya sekarang menjadi hambar dan tawar. Dunia sekarang sedang seperti itu. Nah itulah yang melatar belakangi apa yang akan dikhotbahkan hari ini. Rasanya semua sepakat ya bahwa kita sedang berada dalam satu kondisi di mana kita itu berjalan masing-masing. Kita berjalan masing-masing, pokoknya belum beres. Nah
sebuah kitab terbuka yang harus dibuat. Tapi kalau kita sendiri tidak memiliki kasih itu, bagaimana kita bisa menjadi agent-agent perubahannya? Jadi saudara, waktu saya baca ini, kita ke ayat yang berikutnya, ayat 23. Ayat 23 ini konfirmasi. Boleh bacain lagi? Saya juga bawa pembaca pribadi ya. Saya itu enak banget loh. Saya punya pendeta pribadi, ya kan ya. Terus saya punya teolog pribadi. Saya lagi kuliah, ya kan. Saya punya segala sesuatu pribadi. Kemarin dia terjun payung lagi. Saya punya teman terjun payung pribadi, kan ya. Boleh dibacakan Pak? 1 Petrus 1:23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Amin. Amin, saudara, amin. Amin. Ya, bahwa kita itu sudah dilahirkan kembali. Jadi ayat 23 itu seperti konfirmasi bahwa ini gak susahnya, bahwa ini sudah, bahwa ini sudah. Kalau sudah berarti tinggal di sana. Dan kita tidak lahir dari benih yang fana, itu sudah ada konfirmasinya. Fakta kebenaran yang ada di Alkitab sudah bisa kita baca sama-sama. Kita terima dulu itu, sehingga kita bisa masuk ke bagian selanjutnya dari proposal. Proposal itu ketika sudah ada latar belakang, kemudian pasti ada tujuan, ya kan ya? Pasti ada tujuan. Kalau orang-orang sekarang itu ketika menerima proposal langsung nyari harganya berapa, ya kan? Tenang aja, saya tidak nanti akan sampai ke sana. Tapi kita harus pastikan dulu tujuannya apa. Ketika kita tahu tujuannya, kita pasti akan merasa bahwa oh berarti aku terundang, aku ikut, aku satu tujuan. Dan saya yakin dan percaya semua yang ada di sini, ketika kita punya spirit yang sama, memuji menyembah Allah yang sama, saya tahu persis bahwa kita punya satu tujuan dan kita mengarah ke arah yang sama. Tujuan kita adalah bahwa kita harus melengkapi atau menggenapi apa yang menjadi perintah terakhir. Amin. Amin. Betul, amin saudara? Ya, bahwa kita ada berada dalam sebuah grand design untuk menggenapi amanat Allah. Kita harus pergi menjadikan semua murid dan agar mereka memberikan diri untuk dibaptis. Masalahnya orang seperti apa yang saat ini tuh harus kita hadapi? Orang-orang tawar yang perlu melihat siapa Tuhanmu, siapa Tuhanku, siapa Tuhanku. Orang-orang yang merasa siapa Tuhanmu, bagaimana Tuhanmu, bagaimana Tuhanku, bagaimana Tuhanku. Di situ saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai sesama orang percaya yang hari ini ada dan dalam perjalanan untuk merayakan kelahiran Tuhan kita sudah lebih mengerti bahwa kita sedang mengarah ke arah yang sama. Amin. Sampai di situ dulu ya. Sampai di situ dari proposal kita yang hari ini ditempatkan oleh Tuhan, kita sudah mengerti ada latar belakang yang membuat kita harus berdiri dan ada tujuan yang mengarah ke arah yang sama, sehingga aku dan kamu adalah agent yang sama yang saat ini Tuhan panggil untuk bangkit sampai di tujuan. Dan mengucap syukur ada banyak muka-muka optimis yang ada di sini, dan saya yakin ketika kita masuk ke bagian harganya berapa. Dalam sebuah proposal gitu ya, ada event ya kan ya, pasti setelah tujuannya apa, bagusnya apa buat gua, ya kan ya. Kalau perusahaan itu dong, kalau misalnya saya bawa proposal terus gak ada urusannya gitu ya, kita pasti nggak mau. Kita pasti akan telusuri dulu di proposal itu tujuannya banyak apa buat saya. Kemudian pasti langsung masuk ke bagian harga. Kita juga akan belajar sama-sama harga itu. Tapi sebelum kita masuk ke sana saudara, saya mau ingatkan lagi, kenapa sih kita harus, kenapa ya yang namanya kasih itu harus ditumbuhkan? Bagaimana kita bisa berperan? Saya ini kader mau partai. Bolak-balik pemerintah itu selalu menanamkan sosialisasi yang namanya ketahanan nasional. Sebagai warga yang ada di rumah, di komplek, di rumah tangga, pasti saya itu ingin ikut serta berperan aktif. Gimana saya bisa ikut berperan aktif dari rumah saya untuk ikut membangun ketahanan nasional? Saudara, ketahanan nasional itu dibangun dari rumah masing-masing. Kalau di rumah gak ada yang tahan, sekomplek gak tahan. Kompleks gak tahan, satu RT itu juga terguncang. Dan percayalah ketika RT ada 16.000 RT terguncang, kota kita juga terguncang. Jadi ketika kita juga mau membangun sebuah rasa kasih, waktu kita mau membangun kasih yang akan kita bawa keluar, membangun persaudaraan, lebih dulu
kita cek kasih macam apa yang sekarang masih ada. Kita bisa cek up nanti malam ya. Kasih seperti apa yang sekarang masih ada di dalam saya, masih ada di dalam hati saya. Tuhan Yesus itu yang kita tahu Allah Immanuel. Dia lahir tiap hari dalam hati. Berarti saudara, di hati saudara dan di hati saya setiap hari dia sudah ada. Tapi pertanyaan adalah seberapa besar ruang dia bergerak, seberapa besar kita berikan dia kesempatan untuk berdakwah. Nanti malam kita check up ya, kita check up dengan Allah Immanuel yang sudah lahir. Apalagi kita kalau doa Bapak kami ya tentang kerajaan, terus begitu kerajaan udah dalam dia ngomong gini, ya gue di dalam, terus kenapa? Terus mau ngapain? Google Map aja ketika kita masukkan koordinat kita nggak jalan, Google Mapnya mungkin nanya, jadi nggak nih mas, jadi nggak nih mbak. Jadi ketika kita mengundang, kita juga sudah harus punya tanggung jawab bahwa kita sebagai orang yang mengundang, kerajaan itu sudah ada dalam hati kita. Kita tentukan kita mau bagaimana dengan dia. Jadi nanti malam masih ada waktu ya, kan kita mau Natalan nih. Kita mau Natalan, nanti malam kita check up ya, kita check up relasi macam apa. Check up, pernah tanya sama Tuhan, are you okay there? Lupa ya. Kadang-kadang juga lupa, nggak apa-apa, namanya juga manusia ya. Kita kadang-kadang kalau lagi seneng gitu kan ya, terus kita lupa. Nanti malam kita check up ya, kita tanya sama Tuhan. Bayangin ya, kalau kita lagi sama pasangan ya, kita naik mikrolet gitu ya, atau kita naik ojek, terus dari itu jalannya bumpy ya, jalannya ada polisi tidur ya, terus kita mungkin bisa ngadong ke kiri ke kanan gitu. Kalau kita sama pasangan yang kita sayang ya, kita pasti nanya kan, ayo oke, ya kan, baik aja kamu gitu ya, jangan ketok gitu. Nah ini kita bilang kita sayang sama Tuhan, jalan kita dalam hidup itu berkelok-kelok bahkan penuh lubang dan batu sandungan, tapi kita nggak pernah tanya sama Tuhan, ayo oke, di situ. Ketika kita sedang melakukan dosa, ketika kita sedang melakukan kesalahan, bumpy ride, apakah kita pernah cek gitu malamnya, ayo oke, karena tadi aku membuatmu kayaknya kepentok kiri, kepentok kanan. Kenapa? Karena aku nakal. Padahal kalau kita jalan lurus saja, pasti juga dia lurus saja di dalam. Tapi kita kadang-kadang ingin selalu mengajak Tuhan untuk kepentok ke kiri dan ke kanan ya. Yang ada di sini, padahal dia sudah memastikan bahwa jalan kita itu bisa lurus. Amin. Nanti malam kita cek sampai Natal. Setiap hari selesai. Are you okay? Are you okay? Karena dia pasti di situ. Setiap orang percaya Tuhan selalu ada di situ. Amin, amin. Masalahnya adalah apakah kita terus berkomunikasi dengan dia. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tadi lupa saya mulai jam berapa, sehingga saya nggak tahu kapan saya harus udahan. Saya tuh kalau nggak di stop ya, kita pulang hari Selasa, saudara. Sudah siap? WhatsApp orang-orang, ya, kasih tahu. Itu ibunya nggak selesai. Karena apa? Ini juga nggak ngerti ya, Bu Tres, ini intermezzo ya. Kalau ibu gembala itu kalau misalnya, makanya kalau dengar khotbahnya agak keras ya salah sendiri. Kenapa undang penginjil? Ya kan ya? Kalau gembala kayak gitu, kalau yang galau sini dipokok. Kalau penginjil enggak, yang tenang-tenang bongkar sama dia. Gitu galau, dibikin galau tuh ya kan? Makanya gitu. Jadi saya mau kasih tahu bahwa kalau saya dibiarkan, kita akan pulang betul-betul Selasa malam. Jadi tolong. Saya juga buat timekeeper pribadi. Wow, hebat gereja ini. Bisa tiap 2 minggu ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada panggilan gitu, berarti saya harus udahan gitu ya. Oke. Habis itu saya transforming jadi worship leader. Jadi nggak turun-turun juga. Oke, jadi kenapa sih kita mesti menimbulkan kasih itu? Sekali lagi adalah bahwa kasih itulah adalah satu-satunya yang bisa memenangkan dunia. Nah, kalau kita bilang gini, kan kita selalu tahu ya yang namanya satu kata itu ada lawannya, gitu kan ya? Yes. Dekat itu jauh. Jika kita bilang kita dekat sama Tuhan, berarti opositnya atau kebalikannya adalah jauh, gitu kan ya? Lama, sebentar. Panjang, pendek. Nah, apa sih lawan kasih itu dulu? Apa lawan kasih, saudara? Ada yang bisa katakan kepada saya lawan kasih itu apa? Hah?
Benci. Benci? Bukan. Lawan kasih itu bukan benci, saudara. Lawan kasih itu tidak peduli. Jadi kalau ada yang bilang di sini, ya, saya mengasihi kok, saya nggak benci sama dia, tapi saya nggak peduli, itu bukan kasih. Nah, kita bisa cek up hari ini. Kalau kita diam aja sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus mempertanyakan lagi. Karena orang Kristen dari ayat ke-23 itu sudah dikonfirmasi bahwa kita memiliki kasih. Bahwa kita betul-betul tidak memandang apa yang ada di kanan kiri, dan kita harus mempertanyakan lagi kekristenan kita. Dan saudara, ya, kita harus pertanyakan lagi. Orang Kristen itu selalu diberikan oleh rasa belas kasih oleh Tuhan untuk peduli ke kanan dan juga ke kiri. Ya, sampai di situ saya akan masuk ke bagian harga. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu di dunia ini kan semua ada harganya. Ya kan, kita percaya yang namanya harga itu tuh gini, kita mau ke toilet aja di rest area tuh ada harganya. Yes. 2.000. Dia masih tanya lagi perlu tisu atau enggak. Kalau perlu tisu jadi 3.000. Kalau pakai air 4.000. Terus aja begitu. Ya, dia jalan-jalan mobilnya. Jadi kalau toilet aja di rest area itu ada harganya, demikian pula dengan rest anak kita, beli bawang merah, bawang putih, kemiri, saya tahu semua harganya. Ya, saya tahu semua harganya. Kalau segala sesuatu itu ada harganya, dan kita selalu dengar ada harga, ada rupa, itu berarti kan harus dibayar, ya. Amin. Kita ngerti bahwa apapun di dunia ini harus dibayar. Secara apa yang terlihat di fisik itu harus dibayar. Demikian pula dengan pertumbuhan rohani. Kalau kita bilang ini, Tuhan, aku mau ini, itu ada harganya. Tuhan, aku pengen ini, itu ada harganya. Semua itu ada harganya. Bayar aja, namanya bayar harga. Dan ya, bayar aja, bayar harga. Waktu bilang, Tuhan, aku ingin hidup bahagia penuh kasih, ada harganya. Nah, kita mau belajar bagaimana menimbulkan kasih itu dari ayat ini dengan mengambil tema Natal. Kasih yang bisa tumbuh ini ada harganya. Kasih yang tanpa batas. Karena kita belajar dengan kelahiran bayi Yesus, kita belajar dari sosok di mana kita dituntut untuk serupa dan segambar. Kalau kita baca di sini ya, saudara ya, bagaimana kita harus membayar, berapa sih harganya? Amen. Kita ambil dari kisah Natal. Di kisah Natal itu ada cerita tentang ketika kelahiran Tuhan Yesus. Ada orang Majus ya, ada orang Majus yang kita mau belajar bagaimana membayar harga, berapa harganya, mahal atau enggak, bisa bayar cash atau installment, oke? Ya, segala cara untuk membayar Tuhan terima. Tuhan terima, asal lunas, ya. Kita belajar dari orang Majus. Orang Majus itu, kalau saudara tahu ceritanya, saya juga diceritain ya secara detail. Karena saya kuliah teologi. Orang Majus itu kan jauh-jauh datang dari itu, nggak tahu ribuan kilometer. Dia tidak berada di tempat itu. Dan orang Majus itu adalah kalangan cendekiawan, orang-orang terpandang, saudara. Jadi mereka nggak cuma pintar, tapi mereka juga tajir. Mereka kaya loh. Jadi itu kalau misalnya kita bayangkan ya di dalam diri kita, misalnya tempatkanlah posisi kita tuh sama kayak orang Majus. Ketika mereka melihat bintang, mereka melihat tanda itu ya, mereka taat aja. Mereka bukan Israel, mereka taat aja, mereka jalan. Mereka jalan, mereka datang, mereka cari. Itu salah satu bayar harga. Ketika kita percaya aja dan kita nurut, kita jalan, itu bayar harga. Amen. Karena itu berat. Segala sesuatu yang kita keluarin dengan berat, ya dong. Kita beli tas aja, padahal tasnya kita bawa pulang berat loh. Kalau bisa dibayar, padahal kita bawa barangnya. Tapi keluarin segala sesuatu walaupun itu buat kita berat. Iya benar kan saudara? Ya benar. Amin. Ya, padahal barangnya dibawa. Nah jadi itulah yang dibayar. Segala sesuatu yang dikeluarkan dengan segenap usaha dan tenaga. Dan kalau boleh ada pilihan nggak dikeluarin, itu bayar harga. Dan kita belajar dari orang Majus, mereka bayar harga. Mereka jalan ribuan Tuhan. Mereka bawa persembahan emas, kemenyan dan mur. Nah emas itu kan itu juga apa namanya analogi ya, itu adalah simbol dari kemurnian, kekudusan ya. Kita juga seperti itu, bahwa kita adalah persembahan yang hidup dan berkenan buat Tuhan. Kita persembahkan
tubuh kita persembahkan buat Dia. Kemurnian Amin. kita, kekudusan kita, keterpisahan kita dengan dunia, kita berikan sama Tuhan. Itu dibawa oleh orang Majus. Kemudian ada kemenyan itu bicara soal bakaran. Soal bakaran, persembahan buat Tuhan, yang apinya tinggi naik ke atas. Kita juga mau bangun tiang-tiang pujian penyembahan kita. Amin. Perbesar kapasitas kita. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Kita kan tidak bernyanyi kan ya tadi ya. Kalau kita nyanyi, Tuhan gak bersemayam. Kita Yes. bangun. Kemudian ada mur itu bicara soal urapan. Yes. Urapan itu besok kalau misalnya kita diurapi, Tuhan juga mau bahwa urapan itu tidak hanya untuk memberkati diri kita sendiri, tapi memberkati banyak orang. Jadi dari situ kita Amen. belajar bagaimana orang Majus itu membayar harga. Padahal mereka tidak tahu, mereka hanya berjalan dengan iman, oh itu raja. Dan saudara, ketika mereka datang, saya pun belajar dari orang Majus. Ketika mereka lihat raja itu, saudara, coba bayangin ya, ini orang-orang terpandang dan cendekiawan, mereka datang, mereka lihat, oke lah ini raja dalam bentuk bayi. Nah mereka sujud menyembah. Amin. Coba bayangin berapa harganya itu, mahal betul ya. Kita kalau di sini kita bilang itu anaknya bos, itu udah tua nih. Coba bayangkan bagaimana mereka mau membayar harga, mereka imani bahwa itu adalah raja. Di situ kita belajar dari orang lagi. Saya belajar itu harganya mahal, tapi Amin. mereka bayar. Apapun itu, kalau ada raja di dalam diri saya bayar harga. Amin saudara, kita mau cek hari ini ya. Tuhan, kenapa hidupku pahit ya? Kenapa tawar ya? Aku mau happy, aku mau sukacita, aku mau berkelimpahan. Berapa harganya? Aku bayar harga. Nanti malam sambil kita menuju perjalanan merayakan Natal. Nanti malam kita bisa cek apa yang pertama. Are you okay? Are you okay? Amen. Inside there Tuhan. Are you okay? Are you with me? Dan yang kedua, aku mau Tuhan sampaikan saudara. Saya selalu sampaikan. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau. Kenapa? Dia Allah yang seksual, dia Allah sehari-hari, dia bisa diajak kerjasama, dia Allah yang tidak terbatas. Sampaikan. Dia pencipta langit dan bumi, dia Bapa saya di segala musim. Amin. Saya tinggal tanya, saya mau ini Tuhan, berapa harganya? Saya bayar harga. Saya bayar harga. Nah dari situ saudara kita bisa belajar ya dari cerita Natal kita. Amin. Dari orang Majus ya, segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Kita bayar dan kita bayar harga. Saya masih punya waktu kira-kira berapa menit lagi? Masih ada ya? Ya. Kalau di permainan bola itu ada peringatan. Kemudian kita memasuki injury time. Biasanya kalau misalnya dia tetap tidak berhenti ngomong, itu wasit akan datang membawa kartu merah. Jadi saya minta tolong aja ibu, kalau saya tetap gak berhenti ngomong, kalau udah pada gak kuat, silakan lambaikan tangan. Nanti tugas akan datang membawa nasi padang. Oke? Ya, saya berharap yang tadi juga diingat ya saudara-saudara ya. Oke. Dan itu yang boleh kita pelajari hari ini. Kenapa sih? Satu kali lagi. Kenapa? Ketika kita sudah menimbulkan kasih secara pribadi, kasih kita pribadi lepas pribadi, percayalah saudara, satu rumah itu akan terjadi kasih satu rumah. Kalau satu rumah dia betul-betul terfokus bagaimana dia menumbuhkan kasih, satu kompleks itu penuh kasih. Amin. Dan ketika kompleks ini, kompleks sana itu membentuk satu klaster yang penuh kasih agape, kasih milik Kristus. Dan percayalah saudara, ketika itu semuanya klaster dari provinsi ke provinsi, disitulah kita berdampak sebagai orang Kristen, memberikan dan menebar kasih agape, kasih pada Kristus yang selalu kita jadikan role model kita. Kita menjadi serupa dan segambar dengan. Permasalahannya adalah apa kita memberikan diri kita untuk dilihat, disentuh dan dirasa oleh orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Kita sekarang orang Kristen itu tidak duduk, tidak ibadah untuk diri kita sendiri. Memang kedengarannya kayaknya gak asik ya. Kita udah gak zamannya kita ini, terutama di masa pandemi, untuk duduk-duduk aja, kemudian dibutuhkan pergi ke sana. Kita harus punya mental kanan. Jadi jemaat pun harus berdaya. Apapun itu sekecil apapun, tumbuhkan rasa kasih dan minta sama Tuhan, pergunakan hari-hari ini. Amin. Boleh ada yang bisa bukain saya di sini ya? Kita mau baca satu lagi ya di 2 Petrus. Bagaimana cara mencapainya? Proposal pun seperti itu.
Kalau nggak dikasih tahu step-stepnya, semua orang juga pada bingung. Gimana sih stepnya untuk menimbulkan rasa kasih itu? Apalagi kalau sekarang ya, saudara, yang namanya rasa kasih itu kayaknya susah banget. Kalau kita ya ditampar, dengar kata-katanya, apalagi itu datangnya dari kakak kita, ya itu kan kayak ditampar ya. Ngomongin sama adik kita sendiri, terus gitu kayak di sinetron Ikatan Cinta, masa adik gue gitu kan ya, adik gue tuh ngomongin gue lagi, ya kan? Lu nggak tahu dari badan itu, nanti di situ jadi batu, ya di situ senyum sendiri gitu ya bersama sama badan. Di Ikatan Cinta ya, kita kalau lihat kan seperti itu ya, wah gue diomongin sama ini, diomongin sama itu seperti ditampar ya saudara ya. Tapi Tuhan Yesus bilang itu di Alkitab dibilang kalau kau ditampar titik, udah kasih aja semuanya. Sepertinya itu rasanya menjadi sesuatu yang terlalu berat. Tapi saudara, apakah kita punya Tuhan yang iseng? Jadi kan dibilangin, enggak, Tuhan tuh gak iseng. Jadi apapun yang tertulis di dalam Alkitab, itu tuh adalah ya dan amin, dan itu bisa dilakukan. Jadi ketika waktu saya bilang, apa ya yang namanya bagaimana kita menimbulkan kasih itu? Yang pertama saudara, kita harus melepas pengampunan. Kita merdeka. Ketika kita merdeka, kita bisa menimbulkan kasih. Ini cerita ya, saya mau ceritain sekali lagi. Bagaimana kita akhirnya bisa berdoa buat musuh-musuh itu. Bagaimana kita harus berdoa buat musuh-musuh itu. Kenapa? Karena saudara, selama kita masih menyimpan rasa itu, kita tidak akan pernah bisa menimbulkan kasih. Dan itu caranya gampang banget loh. Pasti sekarang itu semua ngomong bahwa kita punya orang-orang yang melempar batu ya, buat kita ya di perjalanan ya bersalah apa-apa kita dilemparin gitu ya, hujatan, cemooh, gitu kan ya, saudara ya. Ada berapa banyak di sini yang hidupnya damai-damai aja? Pasti saat ini ketika kita lagi berjalan tenang, ada aja ngomongin di sini itu kan kayak dilempar batu ya. Yes. Ya, dilempar, gak salah apa kata dilempar. Saudara tahu nggak bahwa batu-batu yang kita terima di perjalanan itu adalah batu-batu yang bisa dipakai untuk menutup lubang. Hidup kita itu banyak lubang. Tuhan juga nggak mau kita jatuh ke dalam lubang. Amin. Jadi dengan perkenanan Tuhan pasti bentuk orang-orang di sekitar kita untuk melemparin batu. Batu itu kita pakai untuk menutup lubang di perjalanan supaya jalanan itu walaupun tidak rata dan bergelombang, tapi kita tidak berubah. Amin. Coba saudara, kalau Tuhan gak sediakan batunya, saudara ada jalan 20 kilo, gak ada yang melemparin batu, ada jalan berlubang, saudara mau balik 20 kilo? Enggak kan? Ya, jadi berdoalah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk yang melempariku batu di perjalanan. Amin. Mereka membantuku Tuhan untuk terus berjalan menutup lubang-lubang yang aku temukan sehingga aku tidak jatuh terperosok lebih dalam. Saudara yang melihat gak bagaimana Tuhan itu menjaga kita, walaupun kadang-kadang itu gak terjelaskan dalam hidup kita. Percayalah saudara, dari setiap batu hujatan yang hari ini saudara terima, itu adalah bantuan untuk tidak kembali ke belakang. Amin. Karena ikut sama Tuhan itu tertinggal. Mengucap syukur buat mereka yang hanya standby di perjalanan melemparin batu, hidupnya sia-sia saudara. Berdoalah buat mereka, ampuni dan kasihi mereka. Amin. Siapapun yang sedang menghujat sekarang, rawat Tuhan. Mereka Amin. memastikan bahwa aku tidak jatuh ke dalam jalan berguna. Amin saudara. Amin. Amin ya saudara. Nanti malam kita bisa cek kali satu, siapa saja bikin list si ini. Dan kalau Tuhan hari ini Tuhan melawat, Tuhan jangan lewat juga. Amin. Dari situ akan timbul kasih kita. Yang terakhir, kasih macam apa sih? Kasih macam apa yang harus kita hadirkan? Pastinya kasih juga yang dari Tuhan. Kasih agape. Dan kasih agape itu, saya mau tutup ya dengan satu kesaksian. Kasih agape itu yang kita pelajari dari Tuhan. Tapi kasih yang ada di kita, kalau mau aman, ya, kita kalau mau hidup gitu ya, kursi yang aman-aman aja, yang aman-aman gitu. Yang paling aman adalah memiliki kasih mula-mula. Saya mau kesaksian ya. Saya ini anak bungsu saya, besok. Jadi besok itu kami sekeluarga itu mau terjadwal liburan, ya liburan. Bevan ini anak bungsu kami yang belum pernah naik pesawat, ya. Bevan
juga baru 1 tahun terakhir punya hubungan. Dia memanggil saya Inang, saya ibunya. Nah, kesepakatan kami waktu kami pergi, ya, kesepakatan kami adalah ini: yang pergi adalah anak-anak Papa dan Inang yang nurut, yang bohong, ya, yang gak nakal. Nah, kira-kira beberapa hari kemarin Faithful ini, ya, dia bikin satu kecerobohan, sehingga pada saat itu saya bilang sama Faithful, saya bilang, Faithful, I'm sorry nak. Dan itu disetujui juga oleh ayahnya. You're not coming with us. Jadi Faithful besok tidak ikut terbang bersama dengan kami. Gue nangis kejer dia hari itu, karena kesalahan yang dia buat itu fatal. Dan saya melakukan ini bukan hanya buat Faithful. Kay juga dulu pernah mengalami hal yang sama. Karena prinsip saya adalah kalau memang itu sudah jadi komitmen, ketika itu bergeser, kita sebagai orang tua pun harus mengambil langkah tough love untuk kasih pengajaran sama mereka. Amin. Jadi si Kay ini bilang sama adiknya, Dek, kamu mah enak, kurang berapa hari udah dikasih tahu, udah bisa siap-siap katanya gitu, bisa telepon opung kamu nginep sana gitu. Kakak udah sampai airport pulang lagi, jadi kamu tuh pasti mendingan katanya gitu. Nah saudara, yang mau saya sampaikan di sini, yang mau saya saksikan di sini adalah Faithful setelah dia nangis kejer selama 1 hari 1 malam, besokannya saudara sampai hari ini Faithful itu selalu datang ke saya. Saya lagi kuliah, dia cium saya. Saya lagi di dapur, dia peluk saya. Nanti kalau misalnya bapaknya nanya apa, ngomong apa, kenapa Inang begitu? Dia jawab apa yang mau saudara? Karena Inang hebat. Dia bilang gitu. Terus waktu dia tahu Inang mau khotbah, Inang, aku boleh nggak ikut? Dan Inang khotbah, one day aku mau khotbah, aku mau khotbah konsai. Dia bilang gitu. Saudara, saya mau saksikan di sini. Sampai hari ini, Faithful itu dalam keadaan bahwa dia tidak pergi, tapi dia terus ambil hati saya. Karena dia tahu saya Inangnya di segala musim. Amin. Dan dia mau sampaikan bahwa dia mau terima apa saja, yang enak, yang gak enak dari saya, dia terima. Dan dia tetap menunjukkan kasihnya buat saya. Saya belajar banyak dari anak ini tentang kasih mula-mula. Dia cuma punya hubungan sama saya, itu terbangun dari relasi. Dia betul-betul mengenal saya, tak kenal maka tak sayang. Yes. Amin. Selama 1 tahun ini kita sudah membina relasi. Maka Faithful mengenal saya, maka dia sayang sama saya. Maka apapun yang saya tentukan atas dirinya, walaupun dia nggak ngerti sampai hari ini, dia tetap menunjukkan bagaimana ketergantungannya sama saya. Saudara, saya mau sampaikan di sini, saya belajar dari anak saya. Bapak kita itu di segala musim. Yes. Masa kita nggak mau menerima hal yang gak baik dari dia? Yang penting kita percaya, dan itu hanya terjadi ketika kita tumbuhkan kasih mula-mula seperti Faithful. Amin. Kita nggak ngerti, kita nggak perlu mengerti, kita nggak perlu terus menuntut untuk minta dimengerti, tapi Tuhan mampukan saya untuk selalu punya pengertian. Oh, Engkau Allah yang baik. Terima kasih ya, Faithful. Amin. Dan saudara, saya mau sampaikan di sini, saya dalam hati sudah tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah kami berangkat berempat atau berlima? Jadi saudara, apakah Tuhan itu lebih tahu hari ini apa yang akan terjadi besok? Karena Dia yang tentukan segalanya. Yang penting saya urus diri saya sendiri. Saya periksa dalam hati, saya ini orang yang seperti apa. Saya mau bayar harga, saya bilang sama Tuhan, berapa harganya dulu? Saya mau hidup berkelimpahan. Yang paling penting saya terus pegang keselamatan. Berapa harganya? Saya bayar harga. Saudara, saya mau ingatkan, karena saya juga diingatkan Tuhan. Itu sama seperti kita membayar. Tuhan izinkan, mau cash, mau installment, pastikan saudara itu lunas. Amin. Karena kalau installment dan lunas, kita tahu debt collector datang, iblis datang, saudara. Jadi kalau berapa banyak dari kita hari ini masih diganggu oleh suara-suara kiri dan kanan,
hidup kita tidak damai sejahtera, kita bisa cek apa lagi? Nanti malam kita tanya, are you okay? Are you okay there Tuhan? Seberapa besar space-mu di dalam? Seberapa lega aku membiarkanmu bergerak berdaulat atas hidupku? Dan yang paling penting Tuhan, berapa kali lagi aku harus bayar untuk membuat itu? Amin. Lunasin saudara. Segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Ada harga, ada rupa. Bayar aja. Bayar aja. Dan dari situ kita akan berdapat buat Indonesia. Amin. Selamat bersenang-senang, memberkati hidup kita. Selamat bersenang-senang nanti malam bertanya, membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, membuat sebuah relasi baru, memperbaiki teknik komunikasi kita yang lebih mujarab dan mutakhir dengan doa. Dan selamat bersenang-senang merayakan dan memaknai kelahiran Allah Immanuel yang lahir tiap hari dalam hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Tuhan, sudah selesai, tapi aku tahu yang tidak percaya Tuhan Kau baru mulai Tuhan. Apapun yang sudah boleh ditabur sini, Kau yang kawal semua taburan baik Tuhan. Dan Kau yang hidupkan Tuhan, Kau genapi Tuhan. Kami tahu Tuhan, doa bukan adalah penyelesaian masalah, bahwa Engkau bukan tukang sampah Tuhan. Doa adalah permohonan kami Tuhan, Engkau menggenapi semua janji yang memang sudah ada Tuhan. Dan Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk yang ada di sini Tuhan. Biarlah Engkau juga yang mau melawat pribadi lepas pribadi yang ada di sini. Apapun yang menjadi kerinduan yang anak tidak mengerti Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan di dalam hati, ya Tuhan, Engkau sudah menjadi Allah yang berdiri di depan. Dan Tuhan, kami mau iman ya Bapak. Kami masing-masing di sini kami mau percaya ya Tuhan. Ketika Engkau begitu setia mengajar kami Tuhan, Engkau menjadi Allah yang juga setia mencengkram kami ketika kami berbuat salah Tuhan, tidak melepaskan kami ya Bapak. Tuhan, kami juga yakin dan percaya ketika kami menyongsong tahun 2022 Tuhan, Engkau adalah Allah yang sudah lebih dulu di depan, Allah yang kami percaya, Allah kepada kami membawa semua. Amin. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita semua diberkati, amin. Amin. Saya percaya biar mulai hari ini kita dengar